Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kakak yang kakak sayangi. Berjumpa dengan saya Kak Iska. Sebelum pertemuan ini dimulai, mari bersama-sama mengucapkan syukur dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, nanti jangan lupa absen di grup WhatsApp yang sudah dibuatkan ya. Dan selalu tetap menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Kalau ingin keluar rumah, selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Di musim pandemi saat ini harus rajin-rajin mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, sehat, dan juga bersih. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita masuk kepada topik pembahasan, kakak akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran sistem reproduksi manusia. Kompetensi dasar titik 3.1 mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual dan upaya pencegahannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi alat reproduksi manusia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan organ-organ penyusun reproduksi pada manusia. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi tahapan-tahapan pembentukan sel sperma atau spermatogenesis dan menstruasi. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan tentang fertilisasi dan perkembangan embrio. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan macam-macam penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi manusia. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan upaya pencegahan dan mengatasi penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang ketujuh, siswa dapat membuat laporan tentang penyakit reproduksi pria maupun wanita. Ibu menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Ada yang tahu nggak sih sistem reproduksi manusia itu apa? Dan bagaimana fungsi-fungsi dari struktur reproduksi manusia itu? Ya, sistem reproduksi manusia adalah sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual, yang artinya reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum, kemudian membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot. Sistem reproduksi manusia sendiri strukturnya dibagi menjadi dua, yaitu pada sistem reproduksi pria dan juga sistem reproduksi pada wanita. Di dalam sistem reproduksi pada pria juga dibagi menjadi dua, yaitu organ bagian dalam dan organ bagian luar. Pada organ bagian luarnya terdiri dari penis, buah zakar, skrotum, dan organ bagian dalamnya terdiri dari testis, tubulus seminiferus, saluran reproduksi atau saluran pengeluaran, dan di dalam saluran pengeluaran ini terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Yang keempat, bagian luarnya yaitu kelenjar kelamin pada pria yang terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Sistem reproduksi manusia sendiri strukturnya dibagi menjadi dua, yaitu
sistem reproduksi pria dan juga sistem reproduksi pada wanita. Di dalam sistem reproduksi pada pria juga dibagi menjadi dua, yaitu organ bagian dalam dan organ bagian luar. Pada organ bagian luarnya terdiri dari penis, buah zakar, skrotum, dan organ bagian dalamnya terdiri dari testis, tubulus seminiferus, saluran reproduksi atau saluran pengeluaran, dan di dalam saluran pengeluaran ini terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Yang keempat, bagian luarnya yaitu kelenjar kelamin pada pria yang terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Sistem reproduksi manusia juga dibagi menjadi dua, yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ bagian luarnya yaitu ada vagina, serviks atau leher rahim, ada juga rahim atau uterus. Yang keempat, ovarium atau indung telur. Yang kelima, saluran telur atau tuba falopi. Organ bagian dalamnya terdiri dari labia atau labium. Yang kedua, mons pubis. Yang ketiga, lubang vagina. Yang keempat, lubang uretra. Yang kelima, klitoris. Yang keenam, kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular. Nah, di dalam yang ibu terangkan tadi ada kegiatan, yaitu kalian akan membuat sebuah catatan atau bisa dibuat seperti laporan yang kalian menentukan perbedaan reproduksi pria dan juga wanita. Alat-alatnya bisa kalian cari gambar-gambar pada internet atau bisa melihat ke laboratorium atau bisa kalian pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Dan amatilah gambar pada bagian organ reproduksi pria dan juga wanita. Kemudian identifikasikan dan tentukan apa perbedaan dari organ reproduksi pria dan wanita itu. Kemudian carilah fungsi-fungsi dari organ reproduksi manusia tersebut pada buku atau e-book yang ada di internet untuk sebagai referensi kalian, dan lakukan identifikasinya. Apakah sistem reproduksi pria dan juga wanita memiliki fungsi yang sama ataukah berbeda, dan apakah bentuk-bentuk dari sistem reproduksi antara pria dan wanita itu sama ataukah tidak. Lakukan kegiatan ini dengan cara berkelompok dan berdiskusilah tentang kegiatan ini dengan kelompok kalian. Nanti akan ibu bagi kelompok kalian di grup WhatsApp yang sudah ada ya. Dan jika ada yang ingin menanyakan sesuatu atau berpendapat tentang pertemuan kali ini, kalian bisa mengutarakan pendapat kalian di grup WhatsApp yang sudah dibuat ya. Kesimpulannya, sistem reproduksi pada manusia ini tergolong pada reproduksi seksual, yang artinya sistem reproduksi yang prosesnya bertemu antara sperma atau gamet jantan dengan ovum atau gamet betina, dan untuk membentuk suatu individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Dalam fertilisasi ini akan membentuk sebuah pembuahan yang akan menghasilkan zigot. Sekian penerangan dari kakak. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya pada grup WhatsApp ya. Dan kakak akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya.